You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Marc Marquez terselamatkan red flag, Fabio Quartararo gagal menang dengan menyakitkan. Balapan utama MotoGP Inggris 2025 menyuguhkan hasil pahit bagi Fabio Quartararo yang harus merelakan kemenangan dengan sangat menyakitkan. Drama langsung terjadi di putaran pertama sejak balapan utama MotoGP Inggris 2025 dimulai di sirkuit Silverstone, Inggris. Jatuhnya dua kakak beradik Alex Marquez dan Marc Marquez sebetulnya sempat terselamatkan gara-gara red flag yang membuat balapan diulang. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Marc Marquez, Ducati Lenovo, yang masih bisa podium. Sedangkan Fabio Quartararo, start dari pole position, adalah yang paling tersakiti dalam rangkaian balapan hari ini. El Diablo sempat memimpin balapan dengan dominan, mengasapi para pembalap Ducati dengan unggul sampai 5 detik. Namun semua itu harus berakhir dengan menyakitkan setelah motor Yamaha dia mengalami masalah pada rear brake device, hingga Quartararo terpaksa mengakhiri balapan lebih cepat. Adapun nasib tak kalah merana dialami Francesco Bagnaia. Dia merosot jauh ke posisi 12 lalu jatuh kecelakaan dan gagal finish. Start lap pertama langsung disuguhi kejutan dari jatuhnya Alex Marquez saat baru memasuki tikungan 1. Tak berselang lama, giliran sang kakak yang sedang memimpin balapan mengalami crash. Marquez kembali mengalami kecelakaan saat melintasi tikungan ke kanan. Fabio Quartararo memimpin balapan diikuti Francesco Bagnaia. Namun drama kembali terjadi setelah Aleix Espargaro dan Franco Morbidelli mengalami tabrakan dan menyebabkan oli dari motor Morbidelli bocor dan mengotori lintasan. Red flag terpaksa dikibarkan, balapan ditunda beberapa menit. Sementara itu, Race Direction mengarahkan bahwa semua pembalap masih bisa restart saat balapan dimulai kembali karena red flag dikibarkan saat balapan memasuki putaran 3 yang belum lengkap terselesaikan. Balapan akhirnya kembali dimulai ulang, dengan jarak balapan utama dikurangi menjadi 19 putaran saja. Quartararo dan Bagnaia bersaing sengit sejak start dimulai lagi untuk memperebutkan posisi terdepan. Sementara Alex Marquez kembali kesulitan di tikungan-tikungan awal dengan melorot ke posisi ke-6. Dia bahkan disalip Johann Zarco. Penampilan impresif di awal sesi balapan juga ditunjukkan Jack Miller yang perlahan merangsek ke posisi kedua. Posisi 1-2 dimiliki dua Yamaha, Quartararo dan Miller. Quartararo semakin menjauh sampai unggul 2,2 bahkan 2,9 detik. Zarco mulai meneror para pembalap Ducati, dia menyalip Bagnaia, Alex Marquez, hingga Marc Marquez. Dua Marquez melempem di sesi balapan yang diulang. Tetapi nasib lebih merana dialami duo Ducati Lenovo. Marquez melebar sampai turun ke posisi 9 sedangkan Bagnaia yang melorot ke posisi 12 malah jatuh di putaran 4. Memasuki lap 7, Quartararo masih memimpin jauh dengan unggul 5 detik. Posisi kedua direbut Marco Bezzecchi yang diikuti Zarco. Miller perlahan menurun hingga disalip Morbidelli. Pada lap ke-12, Marc Marquez berangsur memperbaiki posisi untuk masuk ke 5 besar. Memasuki 6 lap terakhir, drama lebih menyakitkan dialami Quartararo. Saat sedang nyaman memimpin, motor Yamaha M1 miliknya mengalami masalah teknis yang membuatnya harus rela menepi dan tertunduk gagal menang. Posisi terdepan direbut Bezzecchi, diikuti Zarco dan Marc Marquez otomatis dapat podium di posisi 3 meski sempat sengit melawan Morbidelli sampai garis finish. Sementara itu, mau kritik diri sendiri, kata-kata Marc Marquez malah jelek banget buat Pecco Bagnaia. Marc Marquez mengeluarkan pernyataan yang sangat jelek buat rekan setimnya, Pecco Bagnaia, usai sprint MotoGP Inggris 2025. Awalnya Marc Marquez mengkritik dirinya sendiri, yang tampil kurang maksimal sejak sesi latihan hingga akhirnya gagal menang di sprint MotoGP Inggris 2025. Marquez mengaku sudah mencoba banyak komponen dan mengubah banyak hal, namun merasa performanya masih kurang maksimal. Meski demikian juara dunia 8 kali itu tidak mengkambing hitamkan tim ataupun motornya, namun malah menyalahkan diri sendiri. Aku hanya tak tahu kenapa, tapi aku mengalami masalah, kata Marc Marquez dilansir Gridotto.com dari Speedweek. Kami mengubah banyak hal sepanjang akhir pekan tapi pada akhirnya kau hanya berada di pusaran dan berakhir di titik yang sama,
jelasnya. Pembalap 32 tahun itu merasa dirinya sendiri yang menjadi sumber masalah, bukan motor ataupun hal-hal lainnya. Jika kau mencoba banyak setup dan kau tak bisa nyaman, maka artinya kau sendiri masalahnya, bukan motornya, tegas MM93. Banyak pembalap tidak paham akan hal ini. Jika kau mengetes banyak setup dan masalahnya masih ada, maka jelas kau itu masalahnya, bukan motor. Jadi aku perlu memperbaiki gaya balapku, ungkapnya. Marquez mungkin tidak sengaja atau bahkan tidak sadar, bahwa pernyataannya tersebut menjadi viral sepanjang semalaman terakhir. Hal itu karena pernyataan itu dianggap sangat cocok buat Pecco Bagnaia, yang terus mengeluh dan menyalahkan hal lain akan performanya sejak awal musim ini. Padahal mungkin yang salah adalah dirinya sendiri, seperti yang dikatakan oleh mantan pembalap tim Repsol Honda tersebut. Sementara itu, Dani Pedrosa singgung kualitas Marc Marquez usai gagal menang saat sprint race. Dani Pedrosa menyoroti performa mantan rekan setimnya saat masih di Honda, Marc Marquez hingga hari kedua MotoGP Inggris 2025. Hari kedua MotoGP Inggris 2025 yang digelar di sirkuit Silverstone, ditutup dengan sesi sprint alias balapan mini yang ketat. Dalam sesi yang berdurasi selama 10 putaran tersebut, Marc Marquez masih menjadi satu nama yang difavoritkan sebagai andalan tim pabrikan Ducati. Rider berjuluk Baby Alien itu mengalami kesulitan pada saat kualifikasi di mana dia harus rela menduduki posisi start dari tempat keempat. Hasil tersebut membuat Marquez untuk pertama kalinya sejak menjadi rider andalan Ducati gagal menempati start dari barisan terdepan. Meski demikian, Marquez menunjukkan mentalitas juara dengan melakukan start yang agresif untuk merangsek ke barisan depan. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut sempat menduduki urutan pertama dengan ditempel ketat oleh adiknya sendiri Alex Marquez dari Gresini Racing. Sebuah kesalahan saat laju motornya melebar membuat Marquez harus ikhlas finish di tempat kedua dan melihat adiknya memenangi sesi sprint. Hasil tersebut mencoreng catatan Marquez di mana dia selalu memenangi sesi sprint hingga MotoGP 2025 menggelar seri ke-6-nya. Walau gagal melanjutkan tren apik tersebut, performa rider berusia 32 tahun itu masih mengundang perhatian dari banyak pihak, salah satunya Dani Pedrosa. Pria yang telah dinobatkan sebagai legenda MotoGP tersebut menilai bahwa Marquez tetap tampil dan menunjukkan balapan yang hebat. Saya pikir Marquez menjalani balapan yang hebat hari ini, ucap Pedrosa, dilansir bolasport.com dari laman Motosan. Karena akhir pekan ini dia tidak memiliki sensasi seperti yang dia alami di seri lainnya di mana dia mendominasi dan sama-sama melakukan serangan. Hanya di 2 lap terakhir dia berkata baik adikku lebih cepat dariku hari ini, dan saya akan menerima posisi kedua, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Pedrosa juga menyinggung kualitas Marquez sebagai pembalap jempolan di mana dia memiliki mentalitas berbeda dari yang lainnya. Keberanian dalam mengambil risiko dan menghadapi rasa takut menjadi pembeda yang besar bagi Marquez saat melaju di atas lintasan. Salah satu kualitas Marquez adalah dia berani menghadapi ketakutannya, kata Pedrosa. Dan di sini, Silverstone, dia memiliki rasa takut untuk mengetahui apakah dia bisa tampil sekuat yang dia lakukan pada seri sebelumnya atau tidak, imbuhnya. Lebih lanjut, hasil finish kedua yang didapatkan Marquez pada sesi sprint kemarin masih merupakan hasil yang bagus di mata Pedrosa. Namun, hasilnya tidak seperti yang dia harapkan, itu tidak sepenuhnya berjalan dengan baik baginya, ucap Pedrosa menjelaskan. Adiknya memiliki hal lain untuk dikatakan, bagaimanapun strategi yang dipilih Marquez sangat fantastis. Sangat konsisten dengan sensasi yang dia miliki setiap hari, Marquez tidak menahan apapun. Saat merasa kuat dia mengatakannya, saat tidak terlalu kuat dia juga mengatakannya. Saya pikir setelah menjalani akhir pekan yang rumit baginya, bisa dikatakan dia mendapatkan tempat kedua yang merupakan poin yang banyak, imbuhnya.